Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi nomor 5, nilai baku. Nah, nilai baku bisa disebut juga sebagai nilai standar. Nah, nilai baku atau nilai standar merupakan nilai yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Jadi, poin penting yang harus diingat, nilai baku itu merupakan nilai yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih. Nah, jadi nilai baku yang biasa digunakan itu adalah Z-score ya. Z-score yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per rho. Nah, kita lihat keterangannya. Z ini merupakan nilai baku, X ini merupakan nilai atau datum, kemudian mu itu merupakan rata-rata per populasinya, kemudian rho ini merupakan simpangan baku atau per populasinya. Nah, jadi nilai baku itu digunakan untuk mengamati perubahan, baik itu perubahannya dalam naik atau perubahan dalam penurunan variabel dari rata-ratanya. Nah, makin kecil nilai bakunya, makin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini ada contoh soal ya. Seorang siswa memiliki nilai 81 dalam ulangan matematika. Jika rata-rata kelas adalah 78 dan simpangan bakunya 8, tentukan nilai bakunya. Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang harus kita pahami dan kita ketahui. Nah, di sini ada nilai atau datum yang disimbolkan dengan X ya. Nah, nilai atau datumnya di sini ada 81. Nah, sesuai dengan soalnya juga. Kemudian rata-rata atau mu ya. Rata-ratanya di sini jelas ya 78. Kemudian simpangan bakunya atau rho ya sama dengan 8. Nah, kalau semua sudah diketahui masing-masing item rumusnya, kemudian kita masukkan ke dalam bentuk rumus nilai baku atau disimbolkan dengan huruf Z. Nah, Z sama dengan X dikurang mu per rho. X-nya 81, mu-nya 78, rho-nya 8 sama dengan 81 dikurang 78 per 8. 8 sama dengan 81 dikurang 78 sama dengan 3 per 8. Ya, 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Jadi nilai bakunya adalah 0,375. 6. Koefisien variansi. Nah, koefisien variansi ini bisa disebut juga sebagai koefisien variabilitas. Nah, jadi koefisien variansi ini merupakan perbandingan antara simpangan baku dan nilai rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam persen ya. Nah, makin kecil koefisien variansi, maka makin Oke, maaf ya tadi ada yang diperbaiki di sini. Jadi, makin kecil koefisien variansi, nah makin baik kumpulan data tersebut. Jadi, semakin kecil koefisien variansinya berarti data tersebut makin bagus atau semakin baik. Nah, koefisien variansi itu dirumuskan sebagai berikut. KV rumusnya ya. KV sama dengan S per X bar. Nah, KV ini merupakan koefisien variansinya, kemudian S ini merupakan simpangan baku, X bar itu sama dengan rata-ratanya. Nah, kita lihat contoh soal. Rata-rata nilai ulangan bahasa Indonesia di suatu kelas adalah 76 dengan simpangan baku 2. Tentukan koefisien variansinya. Nah, penyelesaiannya yang diketahui di sini adalah ya, simpangan bakunya 2, kemudian X bar atau rata-ratanya 76. Yang ditanya adalah koefisien variansi atau KV. KV sama dengan S per X bar. Ya, sama dengan simpangan bakunya 2 ya. Kemudian X barnya 76.
Berarti 2/76 sama dengan 0,0263. Atau dipresentasikan atau dibuat dalam bentuk persen, 2,63%. Jadi koefisien variansinya adalah 2,63%. Nah, ini ada soal latihan ya. Yang pertama, seorang siswa memperoleh nilai 84 dalam ulangan matematika. Jika rata-rata kelas adalah 78 dan simpangan bakunya 10, tentukan nilai bakunya. Selanjutnya, soal nomor 2. Nilai rata-rata ujian semester matematika ya. Kelas 12 adalah 6,4. Sedangkan simpangan bakunya adalah 1,2. Jika salah seorang siswa kelas tersebut memperoleh nilai 6,8, hitunglah angka baku siswa tersebut. Soal nomor 3 atau soal yang terakhir, rata-rata nilai UTS matematika adalah 70 dengan simpangan baku 2. Tentukan koefisien variansinya. Nah, jadi silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan terkait penjelasan ataupun soal latihannya silakan ditanyakan. Nah, kemudian setelah kita belajar materi koefisien variansi ini, kita lanjut ke bab 3, aturan pencacahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.